Oke, selamat datang lagi di The Deep Dive. Hari ini kita punya bahan yang benar-benar bakal bikin kita mikir. Ini dari wawancara mendalam dengan sejarawan Yuval Noah Harari. Topiknya tentu saja AI. Tapi misi kita bukan cuma ngobrolin teknologi canggih. Misi kita adalah membongkar kenapa AI ini beda dari apapun yang pernah ada. Dan juga mengungkap sebuah paradoks di jantung pengembangannya yang terus terang kedengarannya agak gila. Coba deh bayangin ini sejenak. Para pemimpin perusahaan teknologi raksasa, kepala negara, sekarang lagi balapan super ketat buat menciptakan AI paling cerdas. Kalau ditanya kenapa buru-buru, padahal risikonya besar, jawaban mereka, karena kami nggak percaya sama kompetitor kami. Masuk akal. Masuk akal kan? Tapi pertanyaan berikutnya, apakah Anda akan percaya pada AI super cerdas yang pada dasarnya adalah kecerdasan alien ciptaan Anda sendiri? Jawaban mereka serempak, ya. Nah, ini dia. Aneh kan? Harari sendiri bilang ini adalah paradoks yang hampir gila. Oke, mari kita bedah ini lebih dalam. Untuk paham kenapa AI ini begitu fundamental bedanya, kita kayaknya perlu mundur sedikit ke era 90-an. Ingat kan? Waktu itu ada optimisme luar biasa soal internet. Oh iya ya. Idenya sederhana. Kalau semua orang punya akses ke informasi, kebenaran akan menyebar dengan sendirinya, dan dunia bakal jadi tempat yang lebih damai. Kedengarannya indah. Tapi Harari bilang pandangan itu naif banget. Kenapa ya? Karena pandangan itu salah mengasumsikan satu hal yang krusial, yaitu bahwa fungsi utama informasi adalah untuk menyajikan kebenaran. Menurut Harari itu keliru. Fungsi evolusioner utama dari informasi atau cerita itu bukan buat menggambarkan realitas secara akurat, tapi untuk menghubungkan orang dan memungkinkan kerjasama. Tunggu. Jadi maksudnya cerita bohong yang bisa menyatukan jutaan orang itu secara fungsi lebih berhasil daripada sebuah fakta yang rumit dan malah bikin orang berdebat. Tepat sekali. Seringkali, fiksi dan fantasi itu jauh lebih efektif dalam menyatukan massa daripada kebenaran yang pahit. Harari menunjuk contoh paling kuat dalam sejarah, Kitab Suci. Jutaan, bahkan miliaran orang bersatu bukan karena mereka melakukan verifikasi fakta historis di dalamnya, tapi karena mereka percaya pada cerita yang sama. Cerita itu yang menciptakan ikatan. Oke, itu masuk akal. Dan kalau kita terapkan logika itu ke internet, yang Harari sebut sebagai pasar bebas informasi. Nah, situasinya jadi kacau. Jadi kacau ya? Benar. Di pasar bebas ini, kebenaran seringkali kalah telak karena 3 alasan sederhana. Pertama, biaya. Kebenaran itu mahal, butuh waktu, riset, energi, dan uang untuk menemukan dan memverifikasi fakta. Sementara, fiksi. Fiksi itu murah. Siapa saja bisa ngarang dalam hitungan menit. Betul sekali. Untuk bikin satu film dokumenter investigasi yang butuh riset berbulan-bulan, kita bisa bikin ribuan video hoax di TikTok dalam sehari. Biayanya sama sekali nggak sebanding. Persis. Lalu alasan kedua adalah rasa sakit. Kebenaran itu seringkali nggak enak didengar, bisa menyakitkan ego kita, menantang keyakinan kita, atau menunjukkan kenyataan yang suram. Di sisi lain, fiksi bisa dirancang agar terasa senyaman dan semenyenangkan mungkin. Dan gabungan dari biaya yang murah dan rasa nyaman itu akhirnya menghasilkan apa? Hasilnya adalah kebenaran akan selalu berisiko tenggelam di lautan fiksi, fantasi, dan kebohongan. Ini bukan karena ada konspirasi jahat loh, tapi ini adalah dinamika alami dari pasar informasi yang tidak diregulasi. Dan inilah dunia yang kita tinggali sekarang. Nah, ini poin yang krusial. Kalau internet yang sifatnya pasif, yang cuma nyalurin informasi buatan manusia saja, sudah bisa bikin kebenaran tenggelam. Apa jadinya kalau teknologinya sendiri yang aktif menciptakan informasi? Tepat. Ini sepertinya yang membuat orang seperti Bill Gates cemas dan bilang AI itu sesuatu yang benar-benar baru. Tepat. Disinilah letak perbedaan paling fundamental yang ditekankan Harari, yaitu antara alat dan agen. Selama ini, semua teknologi informasi, mulai dari pahatan di batu, tulisan, sampai mesin cetak, itu adalah alat. Sifatnya pasif. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain tanpa manusia. Palu butuh tangan untuk memukul paku. Mesin cetak butuh manusia untuk menulis buku dan memutuskan buku mana yang akan dicetak. Jadi, alat itu hanya memperkuat niat manusia, dia nggak punya niat sendiri. Benar. Tapi AI berbeda. AI adalah teknologi pertama yang merupakan agen. Ia punya kemampuan buat beroperasi secara mandiri.
Ia bisa nulis buku sendiri, ia bisa menghasilkan ide-ide sendiri, dan yang paling revolusioner, ia bisa menciptakan ide-ide yang sama sekali baru, yang belum pernah ada di benak manusia. Ini adalah momen bersejarah. Untuk pertama kalinya, kita berbagi planet ini dengan entitas non-manusia yang bisa menciptakan budaya. Dan kemampuan menciptakan budaya atau cerita ini kan yang jadi kekuatan super manusia. Kita menguasai planet bukan karena cakar kita paling tajam atau lari kita paling kencang. Betul, betul. Kita dominan karena kita bisa menciptakan dan menyebarkan cerita-cerita tentang dewa, tentang uang, tentang bangsa, yang bikin kita bisa kerjasama secara fleksibel dalam jumlah massal. Contoh klasik dari Harari sangat jelas soal ini. Anda nggak akan pernah bisa masukin 1.000 simpanse ke dalam satu stadion dan bikin mereka kerjasama. Kenapa? Karena kerjasama mereka bergantung pada pengenalan pribadi. Mereka nggak saling kenal. Oke. Tapi Anda bisa membuat 100 juta orang di Jepang bekerja sama dengan orang asing setiap hari. Mengapa? Karena mereka semua percaya pada cerita yang sama. Cerita tentang mata uang bernama yen dan cerita tentang entitas bernama negara Jepang. Oke, jadi cerita adalah lem perekat peradaban manusia. Tapi sekarang, lem itu bisa dibuat oleh non-manusia. Yang menarik dan sekaligus menakutkan di sini adalah AI juga bisa menciptakan cerita. Domain ini tidak lagi eksklusif milik manusia. Secara teoritis, AI bisa merancang ideologi politik baru yang lebih menarik dari komunisme atau liberalisme. Ia bisa menciptakan jenis uang baru, ia bahkan bisa menulis kitab suci baru dan mendirikan agama baru. Tunggu, agama baru, lengkap dengan kitab suci. Itu kedengeran kayak plot film fiksi ilmiah. Gimana mungkin AI bisa menciptakan sesuatu yang butuh iman atau spiritualitas? Pertanyaannya bukan apakah AI punya iman, tapi apakah ia bisa menciptakan narasi yang membangkitkan iman pada manusia. Agama pada intinya adalah seperangkat cerita, aturan, dan janji yang sangat koheren dan meyakinkan. AI, sebagai master bahasa dan narasi, berpotensi menciptakan teks yang jauh lebih koheren dan memikat daripada teks-teks kuno yang penuh kontradiksi. Kalau teks itu bisa menjawab penderitaan manusia dan memberi harapan, ya, orang-orang bisa saja mulai mengikutinya. Ini membawa kita pada analogi yang Harari sebutkan, yang terus terang bikin saya sedikit merinding. Analogi soal kuda. Ya, itu analogi yang sangat kuat. Harari bilang, kita beresiko menjadi seperti kuda dalam sistem keuangan manusia. Kuda kerja keras di ladang, narik gerobak, seluruh hidup mereka dari lahir sampai mati dikendalikan oleh sistem ekonomi yang rumit. Sistem yang berpusat pada konsep bernama uang. Tapi kuda sama sekali nggak paham apa itu uang. Jadi bukan berarti kita akan diperbudak secara fisik oleh AI, tapi kita bisa saja jadi partisipan buta dalam sebuah sistem super cerdas yang ngendaliin hidup kita, tanpa kita benar-benar paham cara kerjanya. Begitu. Tepat. Kita bisa saja hidup dan mati di dalam sistem yang diciptakan dan dijalankan oleh AI, yang aturannya berada di luar jangkauan pemahaman kognitif kita. Kita cuma ngejalanin peran kita, kayak kuda yang narik bajak. Oke, ini gambaran masa depan yang cukup suram, tapi yang lebih aneh lagi, dan ini membawa kita kembali ke inti argumen Harari, adalah sikap dari orang-orang yang sedang membangun sistem ini. Mari kita kembali ke paradoks kepercayaan itu. Ya, ini benar-benar bagian yang paling membingungkan. Mari kita pecah paradoksnya. Situasinya, ada perlombaan AI global yang sangat intens. Ketika para CEO dan pemimpin riset ini ditanya, kenapa kalian gerak begitu cepat? Nggak bahaya nih? Jawaban mereka, seperti yang kita bahas di awal, adalah karena ketidakpercayaan. Saya tahu ini beresiko, tapi saya nggak bisa pelan-pelan karena saya nggak percaya pesaing saya di Cina atau di perusahaan sebelah akan pelan-pelan. Logika kompetisi yang wajar kan? Betul, itu logika persaingan yang kita kenal. Kalau kamu nggak gerak, kamu bakal ketinggalan dan mungkin dihancurkan. Itu bagian pertama. Tapi kemudian datang bagian kedua yang nggak logis. Pertanyaan selanjutnya adalah, oke, jadi Anda nggak percaya pada sesama manusia. Tapi apakah Anda pikir Anda bisa mempercayai AI super cerdas yang sedang Anda ciptakan? Dan mereka semua bilang, ya tentu saja. Kita bisa memprogramnya agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Disinilah letak kegilaannya kan? Rasis. Harari menyoroti betapa absurdnya ini. Orang-orang yang sama, yang ngaku nggak bisa percaya sesama manusia, spesies yang psikologinya udah kita pelajari ribuan tahun, yang punya tubuh,
emosi, dan ketakutan yang sama dengan kita, justru dengan percaya diri, berpikir mereka bisa mempercayai dan mengontrol kecerdasan alien. Sebuah entitas yang nggak punya tubuh, nggak punya masa kecil, nggak punya emosi, dan cara berpikirnya mungkin sama sekali beda dari kita. Ini adalah lompatan keyakinan yang luar biasa besar dan berbahaya. Ini benar-benar sebuah kontradiksi yang luar biasa. Jadi kalau begitu, apa solusinya menurut Harari? Apa kita harus berhenti ngembangin AI, atau kita sudah terlambat? Solusinya, menurut dia, bukan menghentikan teknologi, tapi justru membalik arah fokus kita. Sebelum kita terobsesi membangun kepercayaan dengan AI, kita harus terlebih dahulu membangun kepercayaan antar manusia. Kita perlu menciptakan regulasi global yang kuat untuk pengembangan AI. Pasar nggak bisa dibiarin bebas sepenuhnya dalam hal ini. Dia pakai analogi sistem peradilan ya? Benar. Dia bilang, kita tentu nggak mau sistem pengadilan menjadi pasar bebas, di mana pengacara atau terdakwa yang paling kaya bisa membeli putusan hakim. Wah, kacau itu. Itu akan menghancurkan masyarakat. Makanya, kita membangun institusi hukum yang didasari kepercayaan, dengan aturan main yang jelas. Kompetisi boleh ada di dalam ruang sidang, tapi semuanya harus tunduk pada kerangka aturan yang sama. Jadi seperti wasit dalam sebuah pertandingan. Kompetisinya boleh sengit, para pemain boleh saling sikut, tapi semua harus patuh pada aturan main dan keputusan wasit. Dan wasit untuk AI ini harus berupa kesepakatan internasional. Tepat sekali. Kompetisi itu penting untuk inovasi, tapi harus ada landasan kepercayaan dan aturan keselamatan yang disepakati bersama untuk mencegah bencana global. Oke, regulasi itu satu hal yang penting. Tapi dari sisi teknologinya sendiri, apakah ada harapan AI bisa digunakan untuk kebaikan? Misalnya, untuk memperkuat demokrasi, bukan malah menghancurkannya seperti yang kita lihat pada efek media sosial selama ini. Tentu saja ada harapan. Harari menekankan bahwa AI itu pada dasarnya adalah alat yang sangat kuat, dan dampaknya sangat bergantung pada tujuan yang kita programkan ke dalamnya. Kuncinya ada di objective function atau tujuan utama algoritmanya. Seperti pada media sosial sekarang, tujuannya adalah memaksimalkan keterlibatan atau engagement kan? Betul. Dan algoritma itu, melalui jutaan kali trial and error, menemukan bahwa cara termudah dan tercepat untuk membuat manusia terus terlibat adalah dengan memancing emosi negatif. Kemarahan, kebencian, ketakutan, dan keserakahan. Terasa sekali itu di lini masa kita. Konten yang bikin marah lebih sering viral daripada berita baik yang menenangkan. Persis. Tapi tujuan itu bisa diubah. Tentu saja. Bayangkan, jika kita mendesain ulang algoritma sosial media dengan tujuan utama yang berbeda, bukan memaksimalkan keterlibatan, tapi misalnya meningkatkan kepercayaan antar warga atau menemukan titik temu dalam perdebatan. Dengan tujuan seperti itu, AI bisa jadi alat yang sangat ampuh untuk menyembuhkan polarisasi dan membangun masyarakat yang lebih sehat. Selain itu, ada satu aturan praktis yang menurutnya sangat penting untuk demokrasi. Ya, dan ini sangat sederhana. Kita sebagai manusia harus selalu tahu apakah kita sedang berinteraksi dengan manusia lain atau dengan bot AI. Harus ada regulasi global yang melarang AI menyamar sebagai manusia. Kalau ada yang berteriak ini melanggar kebebasan berpendapat, Harari punya jawaban tegas. Bot nggak punya kebebasan berpendapat. Kebebasan itu adalah hak asasi manusia, bukan hak asasi robot. Namun, di balik semua potensi positif dan solusi regulasi itu, Harari juga memberikan satu peringatan terakhir yang paling dalam. Ancaman terbesar dari AI, dan ini bukan tentang robot pembunuh ala Terminator. Bukan sama sekali. Ancaman terbesarnya bersifat eksistensial dan kultural. Pertama, kita harus selalu ingat bahwa AI punya kepentingan yang secara fundamental asing bagi kita. AI nggak punya tubuh. Ia nggak bisa merasakan sakit, nggak akan pernah mati karena usia tua, dan nggak peduli kalau sistem sanitasi kota kita runtuh dan menyebabkan wabah kolera. Hal-hal yang penting untuk kelangsungan hidup kita sebagai makhluk biologis sama sekali tidak relevan baginya. Kepentingannya berbeda karena perangkat kerasnya berbeda. Kita dari daging, dia dari silikon. Tepat. Dan ini membawa kita pada bahaya terbesarnya. Selama ini, seluruh peradaban manusia hidup di dalam apa yang Harari sebut kepompong budaya. Kepompong ini terbuat dari cerita, mitos, seni, politik, lagu, dan ideologi yang semuanya berasal dari pikiran manusia untuk dikonsumsi oleh pikiran manusia. Jadi bahayanya adalah sekarang kepompong itu bisa dibuat oleh entitas non-manusia. Kita bisa terperangkap di dalam realitas ciptaan AI. Persis.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, produk-produk budaya yang membentuk cara kita memandang dunia akan semakin banyak datang dari kecerdasan non-manusia ini. Risiko terbesarnya adalah kita secara perlahan, tapi pasti bisa terperangkap di dalam dunia ilusi alien yang diciptakan oleh AI. Kita bisa kehilangan kontak dengan realitas itu sendiri, hidup di dalam sebuah matriks yang bahkan nggak dirancang oleh sesama manusia untuk kepentingan manusia. Jadi, apa artinya semua ini? Setelah kita bedah semua, kita melihat bahwa AI bukan sekedar alat baru, tapi agen pertama non-manusia yang bisa menciptakan budaya. Kita dihadapkan pada paradoks gila di mana para penciptanya lebih percaya pada ciptaan alien mereka daripada pada sesama manusia. Dan ancaman paling mendasarnya bukanlah kehancuran fisik, tapi kemungkinan kita terperangkap dalam kepompong budaya ciptaan AI, terasing dari realitas dan mungkin dari kemanusiaan kita sendiri. Benar, kita sering sekali cemas AI akan mengambil alih pekerjaan kita atau memulai perang nuklir. Itu adalah ketakutan yang valid. Tapi Harari menunjuk pada ancaman yang jauh lebih halus dan mungkin lebih total. Bagaimana jika cara AI menguasai kita bukan dengan kekerasan, tapi dengan menciptakan ilusi yang begitu indah, nyaman, dan memikat, sehingga kita dengan sukarela menyerahkan realitas kita untuk hidup di dalamnya. Jadi, pertanyaan penutup untuk Anda renungkan bukan lagi apa yang akan AI lakukan pada kita, tapi akan menjadi apa kita di dalam dunia yang diciptakannya.